Kak Melisa udah kerjain PR, homeworknya udah dikerjain. Itu suaranya masih di mute, Kak. Gimana, Kak? Masih yang present tense yang pertemuan pertama yang baru selesai, Miss. Oh iya, boleh di-share ya. Ya, Miss, nanti ya setelah ini bisa, Miss. Oh, terakhir aja. Iya. Oke. Kak Ferrari ada homework yang sudah diselesaikan? Udah, Miss. Kalau udah boleh di-share ya. Ya, silakan dibaca, Kak. Oke, untuk kalimat yang positif itu I have been studying English for 3 hours, yang artinya saya telah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Yang kedua, they have been playing football since morning, yang artinya mereka telah bermain sepak bola sejak pagi hari. Terus, she has been working on her project all day, yang artinya dia telah bekerja pada proyeknya sepanjang hari. Lalu, we have been waiting for the bus for half an hour, yang artinya kami telah menunggu bus selama setengah jam. Lalu, he has been practicing the guitar for a week. Dia telah berlatih bermain gitar selama seminggu. Lalu untuk yang negatif, I have not been watching TV for a long time. Saya tidak sedang menonton TV dalam waktu yang lama. They have not been studying for the exam, yang artinya mereka tidak sedang belajar untuk ujian. She has not been eating junk food lately, yang artinya dia tidak sedang makan makanan junk food akhir-akhir ini. We have not been playing video games since yesterday, yang artinya kami tidak sedang bermain video game sejak kemarin. Lalu, he has not been sleeping well for the past few nights, yang artinya dia tidak tidur dengan baik dalam beberapa malam terakhir. Lalu untuk yang kalimat interrogatifnya, have you been practicing the piano recently? Apakah kamu sedang berlatih bermain piano belakangan ini? Have they been working on the project together? Apakah mereka sedang bekerja pada proyek tersebut bersama-sama? Has she been studying for the test? Apakah dia sedang belajar untuk ujian? Have we been waiting for a long time? Apakah kita menunggu dalam waktu yang lama? Has he been playing basketball every day? Apakah dia bermain basket setiap hari? Sudah, Miss. Oke, kemarin ini tentang present perfect ya, have ya. Oke, ini udah bagus ya, Kak. Cuma ada tadi satu ya, yang tadi ada past ya, in the past few nights. Itu cara bacanya bukan past, tapi past. Past few nights ya. Oke, Miss. Thank you. Oke, excellent ya. Ya, jadi materinya udah aku share ya, tentang present continuous tense. Ya. Udah terima ya semuanya? Sudah, Miss. Sudah. Oke, jadi ya, present continuous tense. Hilang dia. Present continuous tense ini ya digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Ya, jadi contoh dalam kalimatnya seperti ini. We are studying now. Kami sedang belajar sekarang. Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. They are eating at Scott's favorite restaurant today. They are sitting at Scott's favorite booth, the one with the sparkling red plastic seats. The waiter is standing behind the counter right now with a notepad in his hand and a pencil behind his ear. Are you waiting to open your present after you eat your pancakes? Said Aunt Christine, taking a sip from her root beer.
Ya, jadi dalam penerapannya bisa dilihat ya. Jadi setelah dalam contoh kalimat ini penggunaan dalam positive sentence itu ya setelah subjek diikuti oleh to be dan verb ing ya. Jadi dalam penerapannya dalam kalimat yang kamu perlu ingat ya, rumus seperti di bawah ini. Untuk membentuk kalimat positif ya, positive form, subject, to be dan verb ing. To be-nya adalah is, am, are, disesuaikan dengan subjeknya ya. Kemudian untuk negative form, subject, to be, setelah itu ditambahkan not, dan verb ing. Untuk interrogative form, to be-nya di awal kalimat, subject, dan verb ing. Baru the rest of the sentence. Nah, present continuous tense ini ya digunakan untuk menerangkan bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu. Contohnya adalah Sarah is changing her clothes right now. Her boyfriend is waiting for her. We are learning the progressive tense in English. Selain itu, present continuous tense juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. It is snowing at the moment. The economy is growing at an exponential rate. The children are sleeping, so please be quiet. Ya, jadi walaupun di antara keduanya mirip ya, tetapi memiliki perbedaan penulisan yang cukup signifikan. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan to be, is, am, are pada present continuous itu tidak ditemukan pada simple present tense. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian sudah pernah mempelajari simple present tense, itu kan tidak ada to be ya. Jadi subject, verb one, baru object. Oke, selanjutnya ya. Present continuous tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung ya. Namun pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Ya, contoh kalimatnya, it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Sekarang turun hujan dan saya menunggu ibu saya menjemput saya. I am writing this letter to express my feelings for you. Saya menulis surat ini untuk mengungkapkan perasaan saya kepadamu ya. She is dancing in the rain. Dia menari di tengah hujan. Kemudian yang kedua, untuk membicarakan classes di semester. Arnold mengambil 5 kelas semester ini. Ya, yang kedua. At this moment, my husband keeping all his money in his closet. Saat ini, suami saya menyimpan semua uangnya di lemari. Yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Dia menghabiskan liburannya di Bangkok. He is renting a whole theater malam ini. Ada suaranya nggak? Suaranya putus-putus. Mau pakai WA aja nggak?
Salah. Oke, sebentar ya. Oke, Kak Melisa, udah ada belum? Oke, kita dari sini aja ya, Kak. Oke, Miss. Oke, dilanjutkan ya. Tadi kita sampai di poin yang ketiga ya. Jadi present continuous tense ini juga bisa digunakan untuk membicarakan yang sudah pasti